Saya Kauli. Yang terhormat Bapak Kabak Kesra dan jajarannya, Bapak-bapak Imam Masjid Percontohan Sekota Kendari yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya rasa syukur. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kadang kita lalai terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, kedua kita yang telah mengantarkan kita hingga saat ini mendapatkan begitu banyak manfaat, begitu banyak ilmu, sehingga kita terus berada di jalan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini membawakan acara ini, mendampingi bapak-bapak sekalian selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya memperkenalkan materi kita pada pagi hari ini, izinkan pula saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Satriawan Abu Yasin, SSTP MAP. Saat ini saya bertugas sebagai sekretaris camat di Kecamatan Kambu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipercayakan oleh Bapak Kabak untuk mendampingi bapak-bapak sekalian pada pagi hari ini. Sedikit mungkin bercerita bahwa almarhum orang tua bapak saya juga seorang imam masjid dulu. Alhamdulillah mungkin ada sebagian bapak-bapak yang kenal Pak almarhum Abu Yasin, bapak orang tua saya beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Tapi saya bertemu dengan bapak-bapak sekalian seperti bertemu dengan orang tua saya sendiri, karena saya teringat kembali bahwa beliau pun pernah seperti bapak-bapak sekalian. Saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Oh ya, saya informasikan bahwa materi kita pada pagi hari ini akan kita panel, Pak ya. Kita akan berjalan beriringan. Untuk pemateri pertama yaitu Bapak Dr. Nur Halim. Beliau lahir di Makassar pada 10 Mei 1977. Beliau sekarang ini merupakan ASN di Kota Kendari di bagian Kesra, dan juga beliau saat ini aktif sebagai dosen di UMK, dan juga beliau sebagai ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Arisalah Kendari. Dan pemateri selanjutnya nanti akan menyusul, yaitu Bapak Faharudin SAG MPDI. Beliau adalah pelaksana harian Kemenak Kota Kendari. Pak Halim nanti akan membawakan materi tentang program dalam pengembangan imam masjid. Sedangkan Pak Harudin akan membawakan materi tentang manajemen pengelolaan masjid. Bapak-bapak sekalian, kita duduk di sini, semoga ini menjadi majelis ilmu buat kita. Kita mendapatkan ilmu bersama-sama. Jadi saya mohon kiranya bapak-bapak sekalian bisa mendengarkan, bisa mencatat, mungkin mengikat ilmu dengan catatan kita. Semoga ini menjadi amal dan pahala kita. Akhirnya saya silakan kepada Bapak Dr. Nur Halim untuk membawakan materi tentang program dalam pengembangan imam masjid. Kepada beliau kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir kembali acara kita yang masuk pada hari yang kedua. Dan alhamdulillah kemarin kita telah mengikuti beberapa materi-materi yang diberikan oleh
orang-orang yang telah pengalaman di dalam menangani masalah keumatan. Dan pada hari ini pula sebagai tambahan dan pelengkap kami sebagai bagian dari pemerintah daerah. Belakang Pak, di depan. Ya, jadi melengkapi itu semua, bagaimana kami dari pihak Esra ingin mensinkronkan segala informasi dan ilmu yang diberikan oleh para pemateri yang sebelumnya. Sudah disampaikan juga oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Kasim bahwa ini adalah acara yang pertama dan insya Allah akan kita galakkan ke depan yang mungkin bersifat lebih teknis lagi. Jadi bimbingan teknis untuk imam-imam masjid percontohan, dan ini mungkin ada hubungannya dengan materi yang akan saya berikan. Baik Bapak-Bapak sekalian, pada hari ini saya membawakan materi sesuai apa yang diberikan oleh pihak panitia terkait masalah program pengembangan imam masjid. Next. Ya, jadi sekilas info ya, mungkin saya berdiri di depan Bapak sekalian. Ya. Baik, Bapak sekalian, jadi sekilas program 100 masjid percontohan yang digagas oleh Pak Wali Kota di tahun 2019 ya. Jadi Pak Wali Kota Haji Zulkarnain itu menggagas 100 masjid percontohan dan imam masjid. Jadi kalau ada masjidnya tentu dibutuhkan imam yang kapabilitas untuk bisa mewujudkan masjid percontohan tersebut. Apa harapannya? Apa tujuannya? Adalah tidak menjadikan masjid semata-mata sebagai sarana ibadah sholat lima waktu saja. Yang selama ini yang kita kenal hanya sebagai rutinitas ibadah, tapi dijadikan sebagai pusat aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti pusat pengembangan spiritual masyarakat, pusat bermusyawarah, pusat pengembangan bakat, pusat pergerakan pendidikan masyarakat baik formal maupun informal, pusat kegiatan penuntasan kemiskinan melalui pemanfaatan dana zakat dan seterusnya. Dan sebenarnya fungsi-fungsi ini ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, cuma sekarang fungsinya jadi sempit. Malah kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW itu masjid menjadi sebuah pusat pemerintahan, bahkan apa-apa semuanya diselesaikan di masjid. Apa-apa yang ingin dibicarakan, dimusyawarahkan dan yang ingin disampaikan selalu melalui masjid. Berarti saking besarnya peran tersebut sampai kepada pelantikan saja itu di masjid. Ya, kalau kita lihat generasi kolaborasi ini semua dilantik di masjid. Tapi berjalannya waktu ini bergeser tempat pemerintahan itu sendiri dan masjid itu dijadikan hanya sebagai sarana ibadah kita selama ini. Itu yang terjadi di masyarakat, ya. Meskipun tidak semua, ada masjid juga di samping sebagai kegiatan ibadah rutin, jadi tempat belajar, mengajar dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Tapi secara umum yang kita lihat bahwa yang terjadi seperti itu. Ya. Next. Untuk mendukung masjid percontohan, ya. Karena terus terang saya Pak, jadi penggelapan masjid percontohan itu kita memang belum punya indikator, ya. Kita belum punya indikator seperti misalnya masjid A. Kita bela sebagai masjid percontohan. Apa artinya? Bahwa masjid itu kita akan bina, kita akan arahkan untuk menjadi masjid yang bisa dicontoh oleh masjid yang lain. Bukan langsung menjadi masjid percontohan, karena kita tahu bahwa masjid itu masih banyak sekali kekurangan. Maka dibutuhkan untuk dibina, seperti itu. Jadi kita akan membina masjid itu sebagai masjid percontohan. Dan bersyukurlah Bapak-Bapak sekalian, masjidnya masuk dalam kategori ini. Ya, tinggal bagaimana kita mensinkronkan antara program pemerintah yang akan dijalankan nanti dengan inovasi dan kreativitas dari para imam dan pengurus masjid yang
ada di tempat tersebut. Sebuah masjid yang paling utama, ya, sudah disampaikan juga kemarin oleh Pak Dr. Nur Ali, bahwa imam masjid itu adalah ruhnya masjid. Makanya untuk mencapai masjid percontohan itu, maka dibutuhkan yang menempati di situ adalah imam-imam yang betul-betul punya kemampuan lebih daripada jamaah. Ya. Kalau sekarang indikator kita hanya mungkin dari sisi bacaan dan hafalan. Cuma itu kita punya indikator, bacaan dan hafalan. Tapi kita butuhkan sebenarnya pengembangan yang lain, kemampuan yang lain, atau ilmu-ilmu yang lain, sehingga masjid kita itu bisa lebih makmur dan lebih besar manfaat kepada masyarakat. Ya, supaya bisa kembali kepada fungsi yang dulunya, ya, sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kegiatan semuanya. Ya, bahkan kalau ada yang dari tempat yang lain, kalau di jamaah sudah di situ dulu kadang tinggal, kemudian setelah itu dicarikan rumah untuk tempat beliau menginap. Saking besarnya peran masjid itu. Ya, jadi untuk mendukung penetapan masjid percontohan tersebut, Wali Kota Kendari kembali membuat program mengadakan 100 orang imam masjid yang memiliki kapabilitas untuk mengimami jamaah atau melaksanakan program-program pembinaan keagamaan di wilayah tersebut. Jadi di backup lah, Pak. Di backup dengan imam, ya. Jadi para imam itu tidak berhenti dengan kemampuan yang ada. Nanti insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita adakan bimbingan-bimbingan khusus nanti, pembinaan manajemennya, pembinaan, dan kalau khusus untuk pengurus mungkin ada nanti dewan masjid yang akan membackup hal tersebut. Baik, ya. Kemudian bagaimana imam masjid binaan, karena sudah di-switch memang untuk mengadakan imam masjid supaya harapan Pak Wali Kota bisa mewujudkan masjid percontohan itu bisa tercapai. Ya, saya juga kemarin saya belum tahu betul bagaimana pola rekrutmennya yang dilakukan oleh tim. Saya belum masuk di Kesrapak, saya masih di Konsel. Nanti setelah itu akhir 2019 baru saya pindah di kota, ya, masuk ke bagian Kesrapak. Jadi bagaimana imam masjid binaan memposisikan diri? Bagaimana kita memposisikan diri, ya, untuk mewujudkan harapan pemerintah daerah dan harapan masyarakat, ya, sebagai imam sholat utama atau sebagai imam pendamping, ya. Karena tidak menutup jauh kemungkinan, dan ini yang banyak terjadi, sehingga banyak mungkin imam-imam yang sempat diganti karena konflik yang terjadi, ya. Dari Pemda sudah mengiskalkan imam pada tempat tertentu, kemudian imamnya merasa bahwa seakan-akan ingin digusur, ya. Nah, karena kenapa? Tidak pandai menempatkan diri, seakan-akan pada saat ada SK sudah dia yang harus mengimami di situ dan menggeser imam yang sebelumnya. Padahal tidak seperti itu, ya. Harapan kita adalah lebih besar kepada fungsi pembinaan sebenarnya. Kalau imamnya memang masih dari segi tajwidnya, dari segi bacanya dan apalagi dan seterusnya masih kurang, bagaimana kita bisa memberikan peran itu untuk bagaimana mengembangkan sharing kepada imam yang ada. Bukan mengajari, Pak, tapi sharing, sama-sama bertukar pikiran supaya pelayanan pada jamaah bisa semakin baik, ya. Nah, sehingga imamnya juga tidak tersinggung, ya. Yang terjadi kan seperti itu. Kebanyakannya mereka tersinggung, ada yang ini dan seterusnya. Pokoknya itu konfliknya rata-rata yang terjadi karena sebagai imam sholat utama atau sebagai imam pendamping, ini harus kita pandai-pandai menempatkan diri, Pak, karena kita adalah orang yang menjadi contoh kepada masyarakat dan pengurus yang lain, ya, seperti itu. Ada juga yang minta pindahkan ke tempat jalan, pada seperti itu. Kita berharap kita bina masjid itu, ya, kita membinanya, apapun persoalan kita selesaikan. Bukan imam yang pindah, justru kita butuhkan menempatkan situ imam untuk melakukan pembinaan ataupun perbaikan di masjid tersebut kalau ada hal-hal yang kita butuhkan, ya. Jadi sebagai penggerak dalam kemakmuran masjid, peningkatan nilai sosial dan spiritual jemaah. Jadi dua fungsi ini, Pak, ya, dua fungsi ini. Jadi kalau misalnya bapak-bapak imam itu masuk ke sebuah masjid dan ternyata imamnya sudah bagus, ya,
mungkin juga karena kemarin dia tidak ikut seleksi, maka peran yang lain yang kita lakukan, ya. Sekali-sekali kalau memang imamnya tidak ada, kita masuk sebagai imam. Tapi peran utama yang bisa kita lakukan adalah peran pembinaan, penggerak dalam menciptakan kemakmuran di dalam masjid. Bagaimana caranya? Banyak program-program pemerintah yang kita bisa sinergikan dengan tempat kita di mana ditempatkan di masjid, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan program-program yang kita bisa sinergikan. Dan itu sebenarnya peran kita, ya, bukan hanya sebagai imam masjid, itu salah satunya. Karena fungsinya memang adalah dua minta yang kita harapkan, yang bentuk pembinaannya. Next. Oke. Ini contoh juknis masjid percontohan yang pada tahun 2013. Dan ini sampai sekarang masih jalan, ya. Nah, jadi kalau saya baca beberapa informasi, rata-rata mengacunya ke sini. Untuk menjadikan masjid itu sebagai masjid percontohan, maka 4 hal ini yang butuh untuk kita lakukan. Tidak mesti semua, Bapak-Bapak sekalian, tidak mesti semuanya. Satu hal, penekanan kita di mana? Ya. Apakah penekanan kita di bidang administrasi, kita ingin menjadi contoh kepada masjid yang lain, kepada masyarakat, bahwa dari aspek manajemen administrasi kita sudah oke. Bagaimana teknisnya? Ya, sebenarnya teknisnya nanti dijelaskan sama pemateri materi seperti itu manajemen masjid. Nah, saya bukan kapasitas ke situ. Saya hanya mengarahkan kepada bagaimana membangun sebuah program. Ya, jadi ini kriterianya: manajemen administrasi, manajemen kemakmuran, bagaimana manajemen pemeliharaan pemberdayaannya. Ya. Next. Seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Ya. Jadi di akhir materi juga kasih contoh bagaimana itu masjid percontohan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pada saat ditunjuk masjid tersebut sebagai masjid percontohan, maksudnya harapannya ke depan masjid ini bisa dicontoh. Kalau sekarang belum bisa dicontoh. Sekarang kalau kita bertanya, ya, saya tanya dulu satu Pak Imam. Masjid percontohan itu kira-kira apa yang bisa dicontoh di sana? Di tempatnya Bapak. Ya, selama ini yang saya pahami dari masjid percontohan itu pertama dari segi peningkatan jamaah. Jadi tadinya jamaah kurang, tapi selama ini dengan adanya masjid percontohan itu kita berusaha bagaimana jamaah yang biasa tidak sholat di situ itu alhamdulillah ya itu sudah nampak. Kemudian yang kedua dari segi termasuk kebersihan sungai itu kita berusaha juga menghadirkan itu sehingga jamaah juga nyaman. Ya, kemudian ya seluruh fasilitas jalan. Kemudian selanjutnya juga pelayanan masjid kepada masyarakat itu bertambah. Yang dulu mungkin berkaitan dengan sholat saja, dengan masjid percontohan ini kami selalu imam dengan pengurus ini juga membuat semacam kerukunan pengurusan jenazah yang sekarang sudah berjalan, dan semua urusan berkaitan dengan jenazah itu kita ngumpul di masjid. Jadi tongkain kafan semua sudah, ketika ada yang meninggal lapor selesai, kita ada pengurusnya. Itu juga termasuk penanganan yang lain-lain. Bahkan saya baru-baru ini sampai menangani orang yang mungkin bermasalah dalam pernikahan itu, kita juga kita. Kemudian ada juga menangani orang yang beragama Islam, yang baru-baru sampai 3 orang, ya, itu dialog dulu, ya, datang malam dialog dulu dengan saya, kemudian saya menerima dengan Islam, dan besoknya kita ke pengurus, kita ngumpul semua, kita saksikan sehari. Hal-hal begini yang selama ini kita lakukan untuk yang menurut kami sendiri masjid percontohan seperti itu, bisa melayani masyarakat dengan berbagai masalah. Bahkan kita inginkan nanti ada sekitar masjid situ untuk bisa katifikasi beasiswa dikuliahkan lewat masjid itu, pengulangan itu. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Dari masjid mana?
Nurul Husna ya. Jadi itu sebagai contoh ya. Jadi dari apa yang disampaikan itu ya, itu mungkin masih bersifat kejadian-kejadian. Ya. Jadi kita berharap ini lebih terprogram, ya, lebih terprogram. Maksudnya terprogramnya seperti apa? Apa yang akan kita lakukan di tahun ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh beliau, jamaahnya meningkat. Ya, kenapa jamaahnya bisa meningkat? Apa yang menyebabkan jamaah itu bisa meningkat? Ya, seperti ada beberapa hal. Jadi semua itu, tapi saya mungkin belum tertulis supaya yang kita butuh untuk menulis sehingga bisa diedukasi oleh yang lainnya. Dan di sini dia masuknya di mana sebenarnya? Ya, di manajemen kemakmuran kah? Di manajemen pemeliharaan kah? Atau di manajemen administrasi? Ya seperti itu. Oh, kami gunakan dua kombinasi, kami penguatannya di dua kombinasi. Kalau kita berbicara administrasi berarti pertama bisa dicontoh dari aspek legalitasnya. Sudah ada enggak kita punya legalitas? Rata-rata masih belum ada legalitasnya. IMB-nya juga belum punya. Kan kebanyakan seperti itu Pak. Dan pikirnya masjid ini padahal gratis. Tidak ada biaya yang kita keluarkan untuk mengurus IMB. Ya, gratis. Cuma kita butuh legalitas. Apanya lagi dari aspek pengelolaan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan, kemudian dari sisi susunan organisasi, pokoknya semua kita administrasikan dengan baik. Kalau itu sudah bagus dan sempurna, itu kan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus, kepada masjid, sehingga orang akan lebih ikhlas lagi di dalam mensukseskan berbagai program-program kita. Itu salah satunya Pak ya. Oke. Saya tidak terlalu jauh membahas masalah itu. Nah, karena akan panjang waktunya. Manajemen kemakmuran ya terkait pengelolaan kesekretariatan manajemen administrasi terkait pengelolaan kesekretariatan dan keuangan masjid, manajemen kemakmuran, pendidikan, pembinaan remaja masjid, pelaksanaan ibadah rutin, perayaan hari besar dan lain-lainnya. Manajemen pemeliharaan, renovasi, pembangunan, kebersihan, kesehatan, pengaturan dan seterusnya. Pemberdayaan yang sifatnya eksternal. Semuanya kalau butuh kita programkan dalam artian tertulis dan terarah, ya bukan kita seperti ini, berarti tidak terprogram. Itu hanya bersifat tiba-tiba dan dadakan. Kita mau seperti itu, kita ingin memberikan edukasi yang terprogram kepada masyarakat. Next, ada seperti ini. Jadi peran imam binaan dalam menciptakan masjid percontohan sinergi program pemerintah dan kota Kendari. Jadi imam masjid bersama dengan pengurus ya membangun sebuah program yang kira-kira mereka inginkan lakukan. Pemkot juga punya program Pak ya. Jadi kalau ada program Pemkot yang bisa disinergikan dengan pihak masjid maka dilakukan, atau ada program masjid yang ingin dilakukan misalnya ingin masuk kepada pengentasan kemiskinan, silahkan siapkan database-nya ya. Siapkan kita database-nya, orang-orang yang miskin semuanya bisa dapatkan di masjid, tidak mesti dapatkan di kelurahan. Jadi masjid yang punya peran di sini bukan cuma lurah ya. Jadi dari situ pada saat ada yang undang, oh kami punya data orang miskin sekian data, kalau mau disalurkan silakan. Karena orang Pak kalau mau menyumbang di kelurahan ragu-ragu Pak. Seperti itu maksudnya kan yang bukan tempatnya ya, meskipun datanya sama mereka. Tapi kalau di masjid datanya lengkap, maka orang yang datang situ, oh sekian orang ya, oke, hari Jumat saya beri makan 100 orang untuk jamaah di warga di sekitar situ. Kan seperti itu. Jadi itu yang kita butuhkan ya. Jadi program itu perlu disinergikan. Kalau Bapak tidak punya dana, silakan diusulkan di departemen di dinas sosial. Atau disampaikan di Bankes, nanti diarahkan bagaimana disinkronkan. Kita juga bisa linkkan ke Basnas, karena Basnas itu setiap saat menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Sekarang Basnas yang bergerak mencari data, sekarang tidak. Ya, kita yang proaktif membangun database di dalam masjid itu sehingga mudah untuk diakses seperti itu. Jadi biar tidak diminta, kita kirimkan ke Basnas. Tiba-tiba ada program mereka langsung bisa salur. Jadi saling bersinergi Pak. Ada yang bertugas mengumpul, ada yang bertugas menyalurkan, ada yang bertugas mendata dan seterusnya. Seperti itu. Next. Ya sehingga dari situ, dari beberapa hal itu kita pasti bisa membangun sebuah masjid percontohan. Dari aspek mana? Tidak mungkin semua kita bisa contoh ya. Manusia saja terbatas yang bisa dicontoh Pak. Ya. Satu amal yang bisa dicontoh kalau kita lihat kisah-kisahnya sahabat Nabi,
Satu amalan saja kita contoh sudah bisa masukkan orang ke dalam surga. Ya, ada satu sahabat itu hanya sebelum dia tidur, apa yang dilakukan? Memaafkan semua orang. Sudah itu yang membuat dia masuk surga. Ya, jadi satu saja, tidak mesti banyak, tidak mesti 4 program itu. Satu yang bisa kita jadikan keunggulan masuk kita sehingga bisa dirasakan oleh banyak jamaah di sekitar masjid tersebut. Oke, jadi masih percontohan itu melibatkan program dan pembiayaan ya. Ya, pembiayaan. Jadi kalau program ada fisik dan non fisik, ya seperti itu. Kalau pembiayaannya internal dan eksternal. Di sini juga kita butuh kreativitas kita di dalam menciptakan sumber-sumber pembiayaan untuk kemakmuran masjid, untuk membiayai program-program kita, ya. Itu. Oke, next. Nanti materinya saya siapkan di grup ya. Program dan pembiayaan masjid. Jadi kalau berupa pembiayaan, pendapat internal masjid bisa kita melalui badan usaha masjid. Jadi masjid itu bisa menciptakan sebuah badan usaha. Kalau di Jawa sudah seperti itu. Nanti kita kasih contoh satu ya di kasus. Kemudian pengelola lembaga pendidikan. Tidak sedikit masih punya lembaga pendidikan Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi ada TK, ada mereka milik SD. Jadi yang ada duluan masjidnya, baru lembaga pendidikannya. Kadang juga yang duluan lembaga pendidikannya, baru masjidnya. Sekarang kalau di tempat kita belum ada semua, kita awalnya dia dari masjid, kemudian merambah kepada yang lain. Seperti itu anunya. Kita punya metode dan bagaimana supaya masjid kita bisa lebih bagus lagi pengelolaannya, bisa memberikan banyak manfaat. Keuntungannya untuk jamaah semua, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian dari aspek pendapatan, investasi properti produktif ya. Kalau masjid sudah kelebihan dana, ya biasanya kebiasaan kita ini kan masjidnya, ada saldo yang 100 juta apalagi ya, kita bingung sudah ganti ke nilai kembali. Nah, seperti itu. Padahal ternyata masih bagus. Kita tidak berpikir untuk menginvestasikan ke tempat yang lain, yang lebih produktif dan hasilnya itu bisa digunakan kembali untuk kemakmuran jamaah dan masyarakat sekitar. Nah, seperti itu Pak. Pendapat eksternal masjid, pengelolaan zakat, infak dan sedekah, hibah dari pemerintah, Pemda, Pemprov, pemerintah pusat, organisasi dan individu. Ya. Jadi ada satu hal yang mungkin saya nambahkan materi yang kemarin bahwa kita dalam penyusunan proposal selalu langsung ke Pemda, padahal kita tidak tahu di masing-masing wilayah itu ada anggota dewan. Mereka itu punya dana aspirasi. Bapak datang anggota dewannya, ada daerah situ 5 orang, langsung datang mereka, Pak, ini tolong dibantu. Ya, karena mereka bisa mengeluarkan dana itu, dan aspirasi itu bisa digunakan untuk apa saja. Dan mereka sudah dicatat semua dana aspirasi dan dana itu bisa digunakan oleh mereka. Ya, kalau di Pemda terbatas, tidak semua masih bisa dibiayai. Ya, dana Pemda itu sangat terbatas. Jadi butuh kerjasama seluruh pihak untuk bisa mencapai tujuan kita masing-masing ya. Next. Nah, kemudian program mandiri ya. Kalau program mandiri itu program yang ide dan implementasi semua berasal dari masjid ya. Seperti misalnya pendirian TPA, Jumat Sedekah, Ramadan Ceria kemudian. Jadi masjid yang membuat program mandiri. Tapi ada program yang disiapkan oleh pemerintah. Silakan bersinergi dengan pemerintah, mau menjadi perpanjangan dari pemerintah yang saya sampaikan tadi. Seperti misalnya dalam bidang kesejahteraan masyarakat, ya. Kalau Bapak punya database, silakan bersinergi dengan pemerintah. Bisa dengan dinas sosial, bisa dengan dinas kesehatan, seperti misalnya sunatan massal. Penyelenggaranya siapa? Ada nama tersebut. Kita data di penduduk itu masih ada sekitar 60 anak yang belum kita, ya. Kemudian kita datang ke dinas kesehatan, bagaimana kita membangun kerjasama melakukan sunatan massal di daerah itu. Nah, seperti itu Pak. Atau kalau kurang bersinergi dengan masjid yang lain, atau kita berskala kecamatan. Dan skala kecamatan bisa terkumpul lebih banyak lagi orang, sehingga dinas kesehatan pemerintah Kota Kendari bisa langsung turun melaksanakan hal tersebut. Nanti pemerintah akan menggandeng dari pihak kampus, dari pihak rumah sakit yang lain, dari organisasi AID misalnya, dan seterusnya. Seperti itu Pak, kita punya program. Jadi yang kita hanya terbatas kalau masjid itu hanya butuhnya pembangunan masjid proposal, kita masukkan 30 juta dan bisa kasih. Sangat sempit itu Pak.
Kalau untuk pembangunan, jamaah bisa talangan untuk pembangunan, tapi program-program yang lain tidak bisa kita lakukan. Dan itu kalau kita nilai uangnya sangat tinggi, seperti misalnya Sunat Masjid, itu biayanya besar sekali, Pak. Ya, besar sekali. Tapi kalau dengan mensinkronkan program pemerintah, maka bapak-bapak sekalian itu bisa melakukan banyak hal untuk mencapai program yang dimiliki oleh pemerintah. Bapak sebagai fasilitator di sini. Kemudian pembinaan MTQ, yang ini juga masih kurang, ya. Pembinaan MTQ setiap tahun hampir pemerintah daerah melaksanakan hal tersebut. Sekarang di masjid kita apakah sudah lahir, misalnya hadis-hadis yang bisa mewakili daerah kita, masjid kita untuk ikut berkompetisi, seperti itu. Apakah bisa lahir di masjid kita orang-orang yang punya qiraah yang bagus, ya? Perubahan-perubahan seperti itu, bayangkan 64 cabang kalau saya tidak salah di MTQ itu luar biasa, Pak. Disitulah peran kita. Saya yakin setiap imam-imam di sini punya kemampuan yang berbeda-beda. Silakan kemampuan kita itu kita turunkan, kita aplikasikan di masyarakat. Kalau kita jagonya misalnya di bacaan, ya tajwid misalnya, ya, atau qiraah misalnya, silakan kita bina itu, kita ciptakan sehingga memunculkan dari masjid itu orang-orang yang bisa mewakili pemerintah Kota Kendari dalam mensukseskan kegiatan MTQ. Ini sejak tahun, Pak, dan tidak sedikit hadiahnya, ya, untuk tingkat Kota Kendari saja dan yang juara satu dapat 10 juta. Lumayan kan seperti itu. Jadi akhirnya apa? Banyak didominasi langsung dari pesantren-pesantren. Padahal Bapak bisa melakukan itu berbasis masjid, ya. Kemudian pembinaan calon jamaah, ya, pembinaan mental spiritual masyarakat, ya, fasilitasi penyeluruhan bahasa kota, penyeluruhan mushaf Al-Quran dan buku-buku keagamaan, pemberantasan buta baca aksara, pelaksanaan hari besar Islam, pengembangan amal syah dan seterusnya. Bisa disinkronkan. Masih butuh membangun usaha, silakan berkoordinasi dengan pihak di perintah misalnya dari pihak dinas-dinas yang ada. Silakan berkonsultasi. Kami ada rencana seperti ini, Pak, gimana bisa difasilitasi. Seperti itu. Nanti dari pihak desa akan berkonsultasi dengan pimpinan di atas untuk melanjutkan program-program yang bapak-bapak sekalian inginkan. Kita berharap seperti itu, sehingga apa? Harapan wali kota memunculkan masjid percontohan betul-betul terwujud. Sekarang yang kita mau kirim ke tingkat nasional atau ke tingkat provinsi siapa? Kita nggak tahu, ya. Padahal setiap tahun ada perlombaan itu, ya. Perlombaan masjid percontohan dari aspek mana? Nah, seperti itu, ya. Nanti ada contohnya. Next. Ini, Pak, ya. Ini mengakhiri materi saya, karena masih ada pemateri yang lain dan kita perbanyakkan diskusi. Jadi studi kasus masih percontohan tingkat nasional dari aspek idarah. Ya, idarah itu adalah kegiatan pengulangan yang menyangkut perencanaan pengulangan, jadi dia manajemen administrasi, Pak. Perencanaan pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Jadi dia percontohan tingkat nasional dari aspek ini. Satu saja. Tapi yang dilakukan itu dampaknya luar biasa, ya. Dari pengelolaan keuangannya, dari pengelolaan perencanaannya, semua terencana, terorganisir dengan baik. Sehingga apa? Ini dilakukan dampaknya besar sekali. Next. Jadi ada dua poin di sini saya tarik dari informasinya bahwa masjid yang hanya berlokasi di tanah wakaf itu, ya, tapi dengan 3 lantai hanya merupakan masjid kampung, bukan masjid jami. Jadi dia masjid kampung, Pak, bukan masjid jami. Nah, kemudian kampung Jogo Kalian dulunya bukan basis muslim yang kuat, tapi sekarang menjadi masyarakat muslim yang kuat di daerah itu. Kenapa? Karena sentuhan programnya. Kemudian ketiga, takmir mendata statistik kampung sekitar masjid yang sudah sholat atau belum sholat, yang sholat jamaah ke masjid atau belum, yang muslim dan non muslim, beserta semua anggota keluarganya untuk pemetaan target dakwah. Amin. Jadi dibilang masih percontohan, dia sudah identifikasi semua. Ya, oh ini semua ditanya sama dia. Ya, apa tujuannya? Sebagai target dakwah. Luar biasa yang mereka lakukan ini, Pak. Cuma masih kampung, ya. Kemudian keempat, takmir masjid berusaha membelakang masyarakat dan membuat mereka mau bersujud dengan berbagai cara yang syar'i. Ya, pokoknya dibujuk bagaimana mereka menginjak kakinya di masjid dengan motivasi-motivasi yang dibenarkan di dalam Islam. Seperti itu.
lewat hadiah kah, lewat pendekatan kekeluargaan dan seterusnya. Ya. Kemudian kelima, setelah mereka mau datang ke masjid harus dibuat nyaman dan diisi dengan taklim ringan. Supaya mereka nyaman, ya tentu suasananya, ya, kenyamanannya, harmonisasinya. Kalau di dalam masjid sudah ada kubu-kubu, ya, ada pengurus lama, pengurus baru, itu tidak sejalan masukkan, tidak bisa. Imamnya juga lain juga larinya, tidak bisa itu jalan programnya. Tapi ini kita bangun harmonisasi. Karena di masjid itu kan persoalan kita kekuasaan kita cari pahala di dalam, ya. Oke, 6, takmir tidak boleh memarahi anak yang ramai di masjid, tapi memberikan hadiah makan ringan kalau tidak ramai atau tidak ribut dan mengganggu jamaah di masjid. Kalau kita kan kita usir, ya, ada tidak setengah. Saya tidak khusus jamaahnya karena sebentar saya datang kita dengar. Kalau mereka tidak, ya. Diberi motivasi yang lain. Siapa yang tidak ribut dapat hadiah sebentar. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Tenang semua, Pak. Ya. Tenang semua anak-anak kecil. Karena motivasinya berbeda. Beda dengan takut. Sebentar berteriak, setelah itu kita sudah mau selesai sholat, sudah pada lari anak-anaknya. Ya. Yang kita mau hukum itu sudah tidak ada. Besok seperti itu lah kejadiannya. Ya. Sehingga apa? Anak-anak itu takut ke masjid. Next. Yang belum jamaah masjid atau belum sholat dibuat undangan pernikahan dan disediakan makan di masjid saat acara sholat jamaah. Makanan ditawarkan pada jamaah yang mau menjadi